别怕。Halo teman-teman digitalku, kumadang cu. Anda ingin liburan healing foya-foya tapi tidak ada cuan dan yang berlimpah hanya dosa? Andalkan wifi tetangga, tinggal rebahan di kasur Anda dan nonton saja Blast Cinema. Oke, hari ini seperti biasa saya rasa akan menghibur kalian dengan mereka film yang berjudul Soul Snatcher rilisan tahun 2020. Menceritakan tentang kisah persahabatan antara manusia dan siluman rubah yang dimana mereka sama-sama berjuang melewati beberapa cobaan demi bisa terus hidup bersama. Seperti apa ya kisahnya? So, langsung aja kita masuk ke alur filmnya, let's go! Film ini dimulai oleh seekor rubah yang sedang asik bermain, tapi karena terlalu asik, dirinya pun terpeleset dan hampir jatuh dari tebing. Untunglah di waktu yang tepat seorang anak kecil yang tidak sengaja lewat langsung menolong si rubah. Namun sialnya, ketika anak kecil itu akan pulang, si anak malah gantian terpeleset. Dia bergelantungan pada sisi tebing sampai kemudian terjatuh dan tewas seketika karena si rubah tidak mampu menolongnya. Beberapa tahun kemudian, Shin berfokus pada sekumpulan siluman rubah yang berbondong-bondong memasuki gua untuk melakukan ritual keabadian setelah berlatih begitu lama. Tapi salah satu dari mereka yang bernama Shishan tidak diperbolehkan masuk dengan alasan dia belum cukup ilmu dan juga tidak membawa persyaratan yaitu sebuah batu magis bernama eliksir. 既然来了吧。 Nah, batu magis ini didapatkan dari dalam tubuh manusia-manusia pilihan dan untuk mendapatkannya, para siluman rubah harus melakukan tipu muslihat sampai orang pilihan itu rela mati demi memberikan batu eliksirnya secara sukarela. 是虚极万之力，自发的头头。 Setelah beberapa siluman rubah selesai melakukan ritual dan mendapatkan keabadian mereka, sang pemimpin memberitahu kalau eliksir putih, eliksir paling kuat yang mampu merubah siapapun yang berhasil mendapatkannya menjadi dewa, akan segera tiba setelah kemunculannya pada 1000 tahun sekali. Pemimpin pun menyuruh mereka untuk melakukan ritual lagi guna mencari keberadaan eliksir putih tersebut. Tapi karena jumlah silumannya kurang, alhasil Shishan pun diikut sertakan dan ternyata dia lolos menjadi salah satu kandidat. 还有谁没有上台？ Selesai melakukan ritual, pemimpin sekaligus kakek angkat dari Shishan memberikan nasihat agar di perjalanan mencari eliksir putih nanti Shishan harus berhati-hati. Ternyata dia terlalu khawatir kepada cucunya itu karena Shishan tidak memiliki kekuatan yang mumpuni seperti siluman rubah yang lain. Jadi pemimpin memberikan sebuah pusaka miliknya yang bisa melindungi Shishan dari segala mara bahaya. Tentu saja Shishan sangat senang dan langsung memeluk kakeknya itu. Tapi ternyata dia memeluk bukan hanya untuk mengucapkan terima kasih, melainkan untuk mengambil mustika ajaib milik kakeknya yang bisa berbicara agar bisa mempermudah dirinya menemukan eliksir putih itu. Di waktu yang bersamaan ketika Shishan pergi, salah satu anak buah pemimpin datang untuk memberitahu kalau mereka harus berhati-hati sebab sudah banyak siluman rubah yang tewas ketika mencari eliksir tersebut. Di sini sebenarnya si anak buah ingin Shishan dihentikan dari tugasnya karena menurut dia Shishan tidak mampu, tapi pemimpin menolak dan justru menyuruh si anak buahnya untuk mengikuti Shishan dan melindunginya. Singkat cerita, pencarian eliksir pun dilakukan. Ketika Shishan yang menyamar sebagai seorang pemuda biasa sedang enak-enaknya makan, di sisi yang lain pria bernama si Jin sibuk bertanya kepada orang-orang mengenai kakaknya yang sudah lama menghilang.
Nah, ketika si Jin bertanya kepada Shishan, mustika milik pemimpin tiba-tiba berbicara bahwa pemilik eliksir putih itu ada di tempat itu juga. 急什么呀？吃完再找。真要命！ Awalnya Shishan belum tahu siapakah orang yang dimaksud itu, sampai-sampai dia tidak sengaja bertabrakan dengan si Jin dan masuk ke kandang keledai. 你孙儿的病保管。 Lalu gara-gara hewan-hewan itu panik, mereka pun kabur disusul oleh keledai milik si Jin yang tiba-tiba ikut panik juga dan membawa Shishan kabur dari desa menuju ke hutan. Tentu saja si Jin yang marah karena keledainya sudah kabur entah kemana langsung mengejar Shishan dan meminta pertanggungjawabannya. Tapi karena merasa tidak bersalah, Shishan malah memilih untuk kabur dan aksi kejar-kejaran pun terjadi. Setelah kejar-kejaran itu terjadi cukup lama, mereka pun berhenti karena kelelahan. Awalnya Shishan masih kesal karena si Jin kekeh menyuruh dirinya bertanggung jawab atas hilangnya keledai itu. Tapi ketika Mustika kembali berbicara dan memberitahu bahwa orang terpilih pemilik eliksir putih adalah si Jin, Shishan langsung berubah menjadi baik. Dia mengajak si Jin untuk beristirahat di pondok itu dan berjanji akan mencarikan keledainya esok hari. 赶考啊！ Singkat cerita, ketika malam tiba dan si Jin telah tertidur pulas, tiba-tiba Shishan mengambil pusaka pemberian sang kakek untuk membunuh si Jin, lalu mengambil eliksir putih itu dari tubuhnya. Tapi belum sempat rencana itu dilakukan, tiba-tiba anak buah sekaligus guru dari Shishan tiba-tiba muncul. Ternyata guru hanya ingin memberitahu sesuatu hal kepada Shishan, bahwa selain dia diutus oleh pemimpin untuk melindunginya, eliksir putih juga tidak bisa diambil begitu saja. Si pemilik harus menyerahkannya sendiri tapi dalam keadaan terdesak alias ketika dia sedang tidak berdaya atau ketakutan. Nah, karena sekarang Shishan sudah paham dan mengingat guru adalah orang yang diutus untuk membantunya, dia pun meminta sang guru untuk mencarikan keledai milik si Jin malam itu juga. Tidak perlu waktu lama nih cok, si keledai akhirnya bisa ditemukan. Hal itu membuat si Jin perlahan-lahan luluh karena merasa Shishan ini adalah orang yang baik hingga ikatan persahabatan mereka pun dimulai. 公子也知道涂山啊， 叫我小白就行啊。 小白兄。 Hari itu si Jin pun mulai bercerita bahwa keledai tersebut sangat berharga baginya karena akan dia berikan kepada sang kakak. Dan sebelum bertemu dengan kakaknya itu, si Jin harus pergi ke Beijing dan mengikuti ujian hakim kekaisaran yang terkenal sangat sulit. 中通外直，宁折不弯。 Singkatnya, setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, mereka sampai di sebuah tempat yang bernama Sekolah Laut Menyedihkan, di mana tempat itu adalah lokasi ujian pertama sebelum para murid mengikuti ujian kekaisaran yang sebenarnya. Malam itu, mereka pun bermalam di salah satu penginapan agar si Jin bisa mempersiapkan dirinya pada ujian nanti. Tapi ketika dia tertidur karena kelelahan, tiba-tiba si Jin mendengar teriakan dari Shishan yang ketika diselidiki ternyata kemunculan siluman kataklah penyebabnya. Dalam sekejap, si Jin dibawa ke dimensi lain di mana ada roh-roh lain yang sedang duduk diam. Di sana, si katak pun berusaha menangkap si Jin karena akan dijadikan santapan malam. Tapi tiba-tiba Shishan datang dan berusaha menolong si Jin dengan melilitkan lidah si katak pada tiang-tiang penyangga. Di sini Shishan berencana membuat tiangnya roboh dan menimbun si katak. Tapi sialnya, rencana itu gagal dan malah membuat si katak semakin marah. Lalu dari keributan yang ada, roh-roh yang lain pun bangkit dan mengejar keduanya.
Setelah berusaha keras menghindar, Shishan dan Shijin pun dengan cepat menuju ke kolam air untuk bisa kembali ke dimensi mereka. Tapi belum sempat hal itu dilakukan, si siluman katak datang lagi dan menarik tubuh Shishan lalu menelannya. Menyaksikan teman barunya itu menjadi santapan siluman katak, tentu saja Shijin sangat panik hingga lari terbirit-birit untuk menyelamatkan dirinya. Tanpa dia tahu, ternyata semua ini hanyalah skenario yang dibuat oleh Shishan. Dia mendapatkan bantuan dari anak buah gurunya demi membuat Shijin ketakutan. Cuman baru saja Shishan dan temannya itu tersenyum lega karena berhasil membuat Shijin takut, tiba-tiba Shijin kembali lagi sambil membawa obor. Nah loh. Karena di sini Shijin sudah sangat berani melakukan perlawanan dengan membakar lidah si katak, Shishan pun akhirnya menyuruh katak itu untuk menggunakan kekuatan terakhirnya dengan menghisap obor tersebut. Nah, ketika si katak merasa tubuhnya seperti terbakar, Shishan dihempaskan keluar dan otomatis rencana mereka pun gagal total. Melihat temannya berhasil keluar dari mulut si katak, Shijin langsung menghampirinya. Tapi dia terkejut ketika mengetahui kalau Shishan sebenarnya adalah siluman rubah. Untung saja nih guru datang dan membuat Shijin pingsan, atau kalau tidak dia pasti sudah berteriak ketakutan. Keesokan harinya, Shishan, siluman katak dan juga sang guru mulai mendiskusikan rencana berikutnya. Karena rencana pertama gagal, guru menyuruh Shishan untuk mengajak Shijin ke kota Jiankang karena di sana guru akan membuatkan sebuah rencana agar eliksir putih itu bisa didapatkan. Lalu beberapa saat kemudian setelah Shijin terbangun, Shishan akhirnya memberitahu jati dirinya dan berusaha meyakinkan Shijin kalau dia itu bukan siluman rubah yang jahat. Dan karena Shijin adalah orang yang baik dan polos, dia pun langsung percaya begitu saja dan akan tetap menganggap Shishan sebagai teman baiknya. Selama dalam perjalanan menuju kota Jiankang, mereka berdua melakukan banyak hal. Mulai dari makan bersama, membantu menerangi Shijin belajar menggunakan sinar dari mustika, sampai bersantai sambil berbagi cerita hidup masing-masing. Dan singkat cerita nih, sampailah mereka di kota tujuan. Lalu baru saja mereka menginjakan kaki di tempat itu, seorang anak menghampiri Shijin dan memberitahu kalau ada seseorang yang sudah menunggunya. Shijin yang berpikir kalau orang itu adalah kakaknya pun langsung mengikuti si anak, tapi dia malah dibawa oleh dua pria menuju ruangan berisi wanita cantik bernama Yinglian. Ternyata ini rencana yang dibuat oleh sang guru. Dia rela menyamar menjadi seorang mucikari untuk menjebak Shijin bersama seorang siluman teratai yang sangat cantik. Namun sialnya, rencana itu juga kurang mempan nih, Cok. Shijin memang awalnya sempat tergoda dengan kecantikan Yinglian, tapi dia yang polos dan tidak suka icip-icip wanita memilih untuk pergi. Di sana Yinglian masih berusaha menggoda Shijin karena dia memang sudah ditugaskan untuk melakukan hal tersebut. Tapi ketika dia memegang punggung pria itu, tiba-tiba pada saat itu Shijin belum sadar kalau Yinglian ini bukanlah manusia biasa. Tapi melihat wanita itu tersiksa karena harus melakukan pekerjaan kotor setiap hari, Shijin berjanji akan kembali lagi setelah ujiannya selesai dan membebaskan Yinglian dari tempat tersebut. Mendengar ucapan itu, Yinglian pun luluh. Dia membiarkan Shijin begitu saja lalu keluar sambil memberitahu Shishan bahwa rencana mereka gagal. Nah, karena usaha yang selama ini dilakukan Shishan selalu gagal, dia pun berpikir, mungkin Shijin bukan pemilik dari eliksir putih. Tapi walaupun begitu, dia tetap senang karena Shishan masih memiliki Shijin sebagai teman terbaiknya selama ini.
Setelah kembali melanjutkan perjalanan, akhirnya dua sahabat itu sampai juga di Beijing. Di sana si Jin sempat ragu apakah dia bisa menjalani ujian itu dengan baik atau tidak. Untunglah Shishan mampu meyakinkan dirinya dan akan ikut menjalani ujian tersebut agar si Jin tidak sendirian. 我要努力，他要努力，他可以。 Singkatnya, hari ujian pun tiba dan semua para peserta langsung duduk di tempat masing-masing termasuk Shishan. Dan ternyata emang benar, soal ujian itu benar-benar sulit hingga peserta harus mengerjakannya selama berjam-jam. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 7 malam, tiba-tiba saja salah satu peserta membuat keributan hingga kemudian tidak sadarkan diri dan harus dibawa pergi dari sana. Di waktu yang sama pula, tiba-tiba saja roh Yinglian datang mendekati si Jin, lalu nyerempet tubuhnya Shishan hingga membuat rohnya ikut keluar juga. Ternyata dia hanya ingin mengajak Shishan bekerja sama. Mengetahui kalau roh jahat penunggu ruang ujian akan mengganggu jiwa si Jin, Yinglian akan membantu Shishan dalam mengambil eliksir putih. Gara-gara kemarin gagal ngegodain si Jin, Yinglian ini disiksa habis-habisan sama si guru. Dan dia pengen Shishan ngebantuin dia buat ngambil bunga teratai yang berisi sukmanya gitu yang lagi disembunyiin sama gurunya gitu. Ternyata memang benar, tidak lama kemudian jiwa Jin keluar setelah didorong oleh si roh jahat, dan tentunya hal itu bisa memudahkan Shishan untuk mengambil eliksir putihnya. Tapi bukannya melakukan hal tersebut, Shishan justru menolong jiwa si Jin karena dia mengingat bahwa si Jin adalah teman terbaiknya selama ini. Di sini Shishan juga baru menyadari kalau roh jahat yang sedang mengganggu si Jin adalah Douran, kakak si Jin yang telah lama menghilang. Jadi ternyata Douran sudah lama meninggal dunia akibat frustasi karena tidak kunjung lulus ujian kekaisaran. Dan dia sudah banyak mengambil jiwa para pelajar dan kali ini akan mengambil jiwa adiknya sendiri. Secara perlahan-lahan Douran pun sadar dan langsung menghentikan aksinya itu. Dia kembali mengingat masa lalu di mana Douran sangat menyayangi sang adik dan sangat menyesal karena sudah berbuat jahat selama ini. Tidak lama setelah itu mustika kakek pun hancur, membuat jiwa para pelajar yang terjebak menghilang, begitu juga dengan roh Douran. Dan sebelum benar-benar pergi, Douran berpesan kepada si Jin untuk selalu berhati-hati karena siluman rubah akan terus mengikuti demi mengambil eliksir putih di tubuh si Jin. Setelah kejadian itu, jiwa si Jin dan Shishan pun kembali ke tubuh mereka masing-masing. Lalu, karena sudah berutang nyawa kepada sahabatnya, si Jin pun bertanya mengenai eliksir putih yang ada di dalam tubuhnya. Kalau memang Shishan sangat membutuhkan eliksir itu, si Jin ingin membalas budi dengan rela memberikannya secara percuma walaupun nyawa taruhan. Tapi sebelum Shishan melakukan hal tersebut, dia mengajukan satu permintaan terakhir, yaitu melamar Yinglian dan mengajaknya pergi, meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang pelacur. Mendengar itu, Shishan sangat tersentuh dan mulai membuka pembicaraan. Dia bercerita mengenai masa lalu Yinglian di mana dulu dia diculik dan dijadikan pelacur. Tapi karena tidak sanggup menjalani semua itu, Yinglian pun bunuh diri dengan melompat ke sungai dan menjadikan dirinya siluman teratai karena kebenciannya terhadap Shishan yang sangat besar. Shishan juga memberitahu bahwa hanya orang yang memiliki cinta sejatilah yang mampu membantu Yinglian untuk membebaskan jiwanya dari kebencian itu. Mengetahui cerita tersebut, tekad si Jin untuk melamar Yinglian pun semakin besar. Malam itu juga dia pergi menemui Yinglian dan memberitahukan maksud kedatangannya.
Yinglian kira si Jin hanya bercanda, apalagi dirinya hanyalah seorang siluman. Tapi setelah melihat ketulusan cinta dari pria itu, Yinglian menerima lamaran tersebut dan langsung mengajak si Jin kabur dari sana karena tidak ingin si Jin menjadi korban kekejaman siluman rubah. 往后的日子里， Di sini Shishan juga memukul sang guru karena ingin membantu si Jin dan Yinglian kabur. Tapi ketika Shishan menemui mereka di jembatan, Yinglian malah berusaha menyerangnya karena mengira Shishan sama seperti siluman rubah yang lain. 你别信他。经理，你放开小白，他是我最好的朋友。 Dalam pertarungan itu, Shishan kalah telak dan hampir terbunuh. Namun ketika Yinglian akan memberikan serangan terakhir, tiba-tiba seseorang menusuknya dari belakang. Ternyata si pelaku adalah siluman katak. Sebenarnya dia tidak bermaksud membunuh Yinglian, tapi karena melihat temannya itu hampir dibunuh, siluman katak pun terpaksa melakukan hal tersebut. Dalam keadaan sekarat, Yinglian masih saja berpikir kalau Shishan adalah siluman yang jahat. Dia berusaha mengajak si Jin untuk kabur sambil menahan sakitnya. Tapi di tengah jalan luka itu semakin parah dan akhirnya membuat Yinglian hancur di dalam pelukan si Jin. 我要怎么做才能救你？ 要自己专心牵挂。 Melihat kekasihnya itu tewas menghilang, si Jin pun sangat terpukul dan frustasi. Dia bahkan meminta Shishan untuk mengambil eliksir putihnya saat itu juga agar ikut mati bersama Yinglian. Tapi Shishan menolak melakukan itu karena tidak ingin kehilangan sang sahabat dan memilih untuk membunuh dirinya sendiri. Tapi ketika Shishan akan menusuk perutnya sendiri, tiba-tiba pemimpin menariknya kembali ke dalam gua untuk memberitahu sesuatu hal. 现在就还你！ Jadi sebenarnya eliksir putih itu bukan muncul setiap 1000 tahun sekali, tapi benda tersebut muncul ketika ada orang yang rela mengorbankan nyawanya sendiri demi menyelamatkan orang lain. Dan ternyata hal itu pernah terjadi pada kehidupan Shishan dulu ketika dia masih menjadi rubah biasa, yang pada saat itu ada seorang anak yang rela mati demi menyelamatkan dirinya. Dia pun bereinkarnasi menjadi si Jin dan eliksir itu tertanam karena tetesan air mata Shishan. 以天命取丹没错，那滴眼泪就是你给自己种下的丹，是天意。 Setelah mendengar penjelasan itu, Shishan kembali menemui si Jin bukan untuk mengambil eliksir putih tapi untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf. Lalu ketika mereka sudah bertemu, si Jin tentu saja sangat senang karena Shishan mau jujur. Lalu sebagai ungkapan terima kasih karena Shishan sudah mau menjadi sahabatnya, si Jin langsung membunuh dirinya sendiri untuk memberikan eliksir miliknya kepada Shishan. 若是介意我尚有一物，可为兄弟效劳。 Tapi tidak disangka-sangka ternyata Shishan yang tadi menemui si Jin adalah jelmaan dari sang guru dan Shishan yang asli baru nyampe setelah lari dari gua. Ternyata guru sengaja melakukan itu karena tahu Shishan pasti tidak sanggup membunuh sahabatnya sendiri. Tapi karena eliksir yang ada di tubuh si Jin ternyata bukanlah eliksir putih seperti yang dia cari, sang guru pun dengan mudahnya membuang eliksir hitam itu di depan Shishan dan pergi begitu saja. Wah, tentu saja hal tersebut membuat Shishan marah dan mengajak sang guru untuk bertarung. Namun karena ilmu yang Shishan punya tidak sebanding dengan gurunya, Shishan langsung kalah dan harus menerima luka yang sangat parah.
Dalam keadaan sekarat, Xishan pun yakin kalau ini adalah akhir hidupnya dengan sang sahabat. Sambil mengingat kenangan yang pernah mereka lalui bersama, Xishan mulai kehilangan kesadarannya dan tidak sengaja menyentuh eliksir hitam milik Shi Jin. Namun setelah itu, hal inilah yang terjadi. Eliksir yang awalnya hitam tiba-tiba berubah menjadi putih dan menjadikan Xishan dewa rubah berekor 9 yang sesungguhnya. Karena masih dendam dengan sang guru, Xishan pun langsung memberikan perlawanan balik dan membuat gurunya itu tidak berdaya. Tapi karena dia ingin menjadi dewa yang baik, Xishan tidak jadi membunuh sang guru dan membiarkannya pergi begitu saja. Beberapa saat kemudian, Shi Jin yang sudah dinyatakan tewas itu tiba-tiba saja bangun dalam keadaan yang baik-baik saja, Cok. Cuman bedanya dia tidak bisa mengingat kejadian sebelumnya, terutama kenangan dirinya bersama dengan Xishan, sehingga Shi Jin pun hanya bisa bertanya-tanya lalu pulang ke rumah sang nenek. 可怎么不做官呢？ 我总觉得忘了好些事情。 Berhari-hari setelahnya, Shi Jin yang sedang mencari tanaman obat di hutan secara tidak sengaja bertemu dengan seekor rubah yang terluka. Karena kasihan, Shi Jin pun mengajak rubah itu untuk pulang ke rumah, lalu ia beri nama Xiaobai, sebuah nama yang sering digunakan oleh Shi Jin untuk memanggil Xishan. Loh, kenapa dia masih ingat nama sahabatnya ya? Ternyata Cok, rubah ini adalah Xishan yang dulu. Jadi sebelum dia dinobatkan sebagai dewa, Xishan malah memohon kepada Dewa Langit agar Shi Jin bisa dihidupkan kembali. Dan sebagai gantinya, dia akan menyerahkan gelar dewanya itu lalu menghabiskan sisa hidup sebagai rubah biasa. Nah, itulah alasannya kenapa Shi Jin tiba-tiba bisa hidup kembali. Dan walaupun harus hidup sebagai hewan biasa, tapi Xishan sangat senang bisa bertemu kembali dengan sahabatnya dan hidup bersama. Lalu film pun berakhir.